Thanks for watching ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini saya mencoba untuk melanjutkan kuliah kita tentang interaksi sosial. Jadi inter itu antar, aksi tindakan. Jadi interaksi itu adalah semacam komunikasi, kita saling bertindak dengan lawan bicara kita. Jadi syarat interaksi itu minimal 2 orang. Walaupun kita bisa berinteraksi dengan diri kita sendiri. Jadi di dalam sosiologi ini ada yang namanya aliran interaksi simbolik atau interaksionisme simbolik. Nah, di dalam materi teori interaksi simbolik ini tentunya kita tahu bahwa yang namanya interaksi tadi saya sampaikan kita adalah tindakan, maka akar dari teori ini adalah Weberian. Jadi sangat dipengaruhi oleh Max Weber. Jadi bahwa tindakan itu bersifat sengaja dengan maksud berinteraksi dengan orang lain. Jadi yang dikatakan dengan interaksi simbolik ini adalah interaksi tindakan yang ditujukan dengan maksud-maksud tertentu. Misalnya batuk Kalau batuk karena sakit batuk, ya itu batuk biasa, itu bukan tindakan sosial. Tetapi kalau kita batuk dengan maksud mengganggu ada orang yang sedang berduaan, itu berarti dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Bahwa dalam hal ini batuk itu adalah bentuk simbol. Tujuannya mengganggu atau melarang orang berpacaran berduaan misalnya. Itu makna dari interaksi simbolik. Itu secara sederhana seperti itu. Jadi kalau batuk karena memang sakit batuk, itu bukan tindakan sosial. Jadi intinya adalah batuk yang bertujuan mengganggu orang lain. Jadi dalam bertindak itu selalu menggunakan pikiran. Ada emosi di sini. Jadi dalam berinteraksi, menurut teori interaksi yang saya pahami, terutama dalam aliran simbolik, jadi semua tindakan-tindakan itu selalu melibatkan emosi kita, melibatkan tindakan-tindakan yang sudah kita pikirkan. Termasuk tadi saya contohkan di awal saya sampaikan, termasuk batuk tadi batuk misalnya, atau misalnya pura-pura macam-macam kita meludah misalnya. Kalau meludah karena memang terasa pahit itu biasa, tapi kalau meludah di depan orang lain tujuannya untuk kita ada emosi benci atau emosi marah, itu baru dikatakan sebagai tindakan sosial yang mencerminkan adanya simbol gitu. Simbol tadi di sini misalnya meludah kita. Di sini maka di dalam teori interaksi simbolik maka ada beberapa varian yang sudah pernah saya pernah sampaikan di dalam materi kita, terutama di dalam teori-teori sosiologi modern, yaitu dramaturgi kemudian fenomenologi, etnometodologi, teori labeling itu termasuk varian-varian dari interaksi simbolik Jadi apa yang saya sampaikan ini sebetulnya masuk ke dalam teori sosiologi modern. Tetapi di dalam belajar kita pengantar sosiologi, kita juga harus paham bahwa ada yang namanya interaksi-interaksi di dalam konteks sosial gitu. Nah, tokoh dari interaksi simbolik ini banyak Misalnya ada Herbert Mead, kemudian ada Herbert Blammer, kemudian juga ada Charles Hurton Cooley, ada Irving Goffman, dan lain-lain. Nah, contoh contoh dari pemikiran yang paling utama dari aliran teori interaksi simbolik ini adalah Herbert Mead Herbert Mead ini adalah seorang yang berasal dari Amerika alma maternya dari Harvard University kemudian juga dikenal dengan bukunya Mind, Self and Society pikiran, diri dan masyarakat Ini yang perlu kalian pahami di dalam belajar interaksi sosial Jadi pendekatan dari interaksi simbolik itu adalah
tingkah laku manusia selalu memiliki makna dalam kehidupannya. Jadi tingkah laku apapun ya yang kita lakukan itu memiliki makna ya. Makna itu bisa makna intrinsik maupun makna ekstrinsik ya di dalam kita berinteraksi. Satu lagi konsep yang paling penting di dalam interaksi simbolik ini adalah self ya, diri kita ya. Jadi konsep diri kita ya, konsep diri saya itu hasil dari interaksi dengan orang lain gitu. Maka di dalam bukunya tadi disampaikan oleh Mid tadi mind ya pikiran, self diri dan society. Jadi pikiran saya itu hasil dari makna-makna yang saya miliki, kemudian membentuk konsep diri saya dari hasil interaksi. Ya. Jadi tahu saya tentang diri saya ini apakah baik, apakah saya dibenci, apakah ramah, apakah saya bagaimana, itu setelah saya berinteraksi dengan orang lain gitu. Tanggapan orang lain, respon orang lain terhadap diri saya itu mencerminkan gitu, apa yang saya perbuat. Maka di dalam teori yang dikembangkan oleh si Charles Harton Cooley itu adalah the looking glass self ya. Jadi cermin diri ya. Jadi konsep diri saya itu adalah hasil dari interaksi dengan orang lain. Maka wajarlah kalau kita sering misalnya jangan nakut-nakuti anak katanya. Biarlah anak harus mandiri, biarlah anak belajar sendiri, biarlah anak harus begini. Itu membentuk konsep diri si anak supaya dia jadi pemberani, supaya jangan jadi pemalu. Karena konsep diri dia pemalu, apakah minderan, ataukah pede atau tidak, itu hasil dari interaksi di sekelilingnya yang memberikan respon terhadap yang bersangkutan. Maka disinilah nanti ada varian teori labeling ya, tentang apa stempel dari orang itu, apakah orang itu ramah, apakah penjahat, apakah troublemaker, apakah macam-macam. Jadi memahami makna sosial itu melekat daripada situasi sosial itu gitu. Makna-makna yang dihasilkan dari sebuah interaksi itu tergantung situasi kita gitu. Situasi kita bagaimana kita dalam berinteraksi. Maka masyarakat itu adalah cerminan ya. Cerminan dari pikiran-pikiran dari individunya dan individu dibentuk oleh masyarakat. Maka kalau ingin melihat sebetulnya cerminan seseorang ya atau kalian bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat, lihatlah kalian cara berpakaiannya, lihatlah cara bicaranya, itu mencerminkan diri kalian gitu, di mana kalian itu tumbuh gitu. Jadi seringkali ada pepatah ya, anak adalah cerminan dari orang tua gitu. Seperti itu. Karena anak itu asal bentukan dari society ya. Dalam konteks di sini adalah misalnya keluarga. Di dalam keluarga itulah mencerminkan sesuatu hal yang di luar dari individu tadi ya. Anaknya pemalukah, anaknya bagaimanakah segala macam, itu mencerminkan seperti itu. Ini yang kita pahami saudara-saudara di dalam berpikir seperti itu. Kemudian ada pikiran ya, pikiran itu kemampuan memanipulasi simbol ya, baik verbal maupun non verbal ya. Dan makna itu memiliki jamak ya, maknanya jamak gitu. Jadi pikiran kita, mind kita itu bisa memanipulasi simbol-simbol yang masuk ke dalam diri kita, baik verbal maupun non verbal. Kalau verbal seperti ucapan, kalau non verbal tadi saya contohkan misalnya meludah gitu, batuk itu kan non verbal. Tapi makna itu masuk ke dalam diri kita itu tentu melihat situasi di lingkungan kita. Sama dengan orang saya batuk atau berdehem tadi ya untuk mengganggu ada orang berduaan gitu. Tujuannya untuk seperti itu ya. Tanpa harus mengatakan kamu jangan berduaan, tidak harus seperti itu. Tapi dengan pura-pura batuk pun itu sudah cukup mengganggu pemikiran mereka dan mereka pun akan paham gitu bahwa batuk yang saya keluarkan itu bukan batuk sakit. Dari mana dia tahu? Ya tentu dari pengalaman dia. Pengalaman dia bisa membedakan mana yang batuk beneran, mana yang batuk yang pura-pura. Nah, disinilah pelibatan emosi ya. Emosi dalam kita berinteraksi ya. Berpikir juga bisa dilakukan dengan cara berpikir menggunakan simbol-simbol. Kita berpikir ini bukan di ruang hampa gitu. Tapi berpikir itu di dalam sebuah konteks masyarakat di mana kita tumbuh.
Nah, di dalam kita tumbuh itu masuklah pikiran-pikiran, simbol-simbol dan lain-lain sehingga kita akan mengambil peran role taking ya. Di sini yang dipahami dalam konteks interaksi simbolik yang harus kalian pahami. Jadi saya bercakap-cakap dengan diri saya, ngomong sendiri, berpikir sendiri, itu sebetulnya menggunakan simbol-simbol gitu. Makin banyak simbol-simbol dalam pikiran saya setelah hasil dari interaksi itu dengan membaca, dengan berdialog, dengan bergaul, maka saya punya kemampuan ya untuk memanipulasi simbol sehingga berpikir dan sehingga saya mau mengambil peran sebagai apa? Role taking di sini. Nah, ini konsep dasar dari interaksi simbolik yang kalian harus pahami ya. Jadi pelajar sosiologi dalam mata kuliah pengantar sosiologi maupun mata kuliah teori-teori sosiologi ini paralel ya. Paralel artinya bersinergi ya satu dan yang lain ya. Supaya kalian bisa memahami dalam konteks yang lebih jauh ya. Baik saudara-saudara, ini sudah 11 menit tanpa terasa saya ngomong ya. Mudah-mudahan ini juga bisa manfaat untuk kalian pahami ya. Belajar tentang interaksi simbolik ya atau belajar dalam konteks interaksi. Nanti kita teruskan di minggu depan ya. Baik, saya akhiri ya kuliah ngomong seperti ini ngalor ngidul ya, tapi mudah-mudahan ada yang nyangkut ke dalam benak pikiran kalian, baik yang verbal maupun yang non verbal yang saya sampaikan tadi ya. Non verbalnya apa ya? Inilah kinesik atau gestur ya. Gestur itu harus terlihat dalam sebuah interaksi karena kalau tidak terlihat itu susah. Sama dengan kalian mendengarkan suatu sinetron yang tertonton ada televisi itu lebih nikmat ketimbang misalnya mendengarkan radio gitu. Sama dengan kalian mendengarkan ceramah tapi tidak kelihatan wajah orang penceramahnya itu juga sulit kalian mencernanya. Itu termasuk kinesiknya ya, non verbalnya ya. Baik, saya kira itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Tetap semangat walaupun kuliah kita yang seperti ini ya. Tetap catat dan kita akan melaksanakan mid test ya untuk melihat feedback bagaimana kalian memahami materi-materi yang terus terang mungkin tidak sampai secara 100% tapi minimal ada beberapa yang nyangkut di benak kalian, di pikiran kalian. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.